Ohayo Sekai Good Morning World. Halo, perkenalkan nama saya Hiskia Doni Irawan dari kelas B dengan NIM 22051666057. Pada hari ini saya akan membawakan materi micro teaching yaitu melawan kuasa kolonial. Video ini juga sekaligus merupakan revisi dari kurangnya beberapa poin seperti kurangnya keterampilan bertanya, kurang memberi penguatan, dan juga kurangnya kemampuan mengelola kelas serta kurangnya kemampuan menjelaskan proses urutan langkah-langkah tugas diskusi. Oke, kita mulai saja. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, tolong salah satu dari kalian pimpin doa. Ayo coba ketua kelasnya. Ayo pimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa berdoa. Bagaimana semuanya kabar anak-anak siang hari ini? Apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada Pak. Waduh, siapa tuh namanya yang tidak hadir? Mail. Mana hasil ceknya Winnie nggak hadir ini? Hadir Pak, pembawaan publik. Berita hoax Pak, saya hadir Pak. Nanti kena skor nanti kalau hubungan saja. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian kira-kira apa tuh makanan favorit kalian yang kalian paling suka? Telur asin. Dari rasa. Telur asin. Babi. Kira-kira apa tuh yang membuat rasanya enak? Apakah ada bumbunya? Ada garam nih Pak. Kalau bapak sendiri itu lebih cenderung menyukai soto. Sebab banyak bumbunya. Nah, coba Tante Tima sebutkan apa aja tuh rempah-rempah itu yang ada di soto. Salah satu aja. Bawang merah, bawang putih, Kalau kata apa? Apa? Rempah yang biasa ada di bumbu masak. Ada Oh, merah, Putih, cabai, tomat. kencur Pak, kencur. Betul, namanya juga kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau kita mau masak, Assalamualaikum. kalau ada bumbu basah, kebanyakan tuh pasti pakai rempah-rempah kayak ada. Nah, tentunya juga karena kita yang memiliki kayak rempah-rempah, maka sejarah itu juga dipengaruhi oleh rempah-rempah. Yaitu coba Ervin baca di depan ini apa tulisannya? Melawan kuasa kolonial. Nah, apa hubungannya kolonial dengan rempah-rempah? Coba Adel jelaskan, kasih tahu. Hubungannya. Hubungan antara kolonial ini dengan rempah-rempah. Nah, terima kasih Adel karena sudah menjawab. Padel. Adel. Nah, jadi karena rempah-rempah ini banyak itu bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ini. Nah, coba kalian sebutkan apa aja. Itu datang itu dari tadi ketawa-ketawa. Coba sebutkan salah satu bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia karena nyari rempah. Ada Spanyol, ada Belanda, ada Moldova. Nah, makasih ya Tata karena sudah menjawab tadi. Ayo semuanya anak-anak, kita perhatikan semuanya ke depan, arahkan pandangannya semuanya. Karena kita pada hari ini akan mempelajari tentang sejarah kedatangan bangsa Barat dan bagaimana kita melakukan perlawanan. Nah, coba Mas Irwan aja yang pertama ini. Satu, bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali tiba di Nusantara pada awal abad ke-16 sekitar tahun Satu kesalahan teknis. 1909 di bawah kepemimpinan Alfonso Ya itu. dan menjadi bangsa Eropa pertama yang berdamai dan ditemui dengan orang Belanda. Mereka datang dengan tujuan utama dari kerajaan
dan menyebarkan agama Islam. Nah, terima kasih yang warga sudah membaca. Nah, ini nanti kamu lagi baca sebelahnya karena kamu kayaknya dari tadi melamun aja. Dua bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal November 1521 di Tidore, Maluku. Kedatangan mereka merupakan bagian dari ekspedisi Magellan del Cabo. Terima kasih ya Andri karena sudah membaca. Jadi kita sudah melihat itu ada dua bangsa Eropa yang datang di Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Portugis dan kemudian adalah bangsa Spanyol. Nah, bangsa Portugis ini kan pemimpinnya itu seperti yang sudah disebutkan bahwa dipimpin oleh Afonso Albuquerque. Lalu yang kedua menurut pendapatnya Adli dipimpin yang mengikuti ekspedisi Magellan del Cabo. Nah, kalau kalian lihat itu di peta ini yang ada warna merah sama biru, yang merah ini adalah kekuasaan dari Spanyol. Nah, kalau yang biru ini adalah kekuasaan dari Portugis itu. Ayo bacakan lagi Put. Yang nomor 3. Yang betul. Ines Pak. Kalau gitu, ayo Angga kamu bacakan lah. Itu bangsa Inggris. Bangsa Inggris pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1579 di Kepulauan Maluku Utara. Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Nah, begitulah setelah kesuksesan dari bangsa Portugis dan Spanyol, maka orang-orang Inggris pun datang juga ini. Nah, yang kemudian kalau kita lihat di nomor 4 ini, yang salah satunya paling populer di Indonesia yaitu kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, coba sebutkan siapa tokoh Belanda yang memimpin ekspedisi dan yang tiba di Banten. Siapa namanya? Ayo, padahal ada di depan loh. Siapa angkat tangan coba? Agung Hercules, Pak. Ayo, bahkan ada di depan tuh loh jawabannya. Nah, terima kasih Tata. Ayo semuanya beri tepuk tangan. Nah, jadi penulis Jerman ini dia mengikuti tuh kesuksesan dari Inggris Spanyol dan Portugal. Oh, mereka bisa memperoleh banyak rempah-rempah gitu. Ayo Tata diperhatikan ke depan ya, jangan lihat yang lain. Ayo juga perhatikan ke depan ya, sama Putri. Mereka mengutus itu Cornelis de Hoffmann. Cornelis de Hoffmann ini dia akhirnya tiba di Banten gitu. Nah, selama di Banten ini dia punya di sana banyak pedagang rempah-rempah. Keinginannya untuk menguasai rempah-rempah di sana. Setelah bangsa Belanda ini mulai berdatangan, terjadi itu persaingan antara para pedagang Belanda. Akhirnya pun dibentuklah itu salah satu perusahaan dagang Belanda. Adakah yang tahu di sini siapa apa nama perusahaan dagang yang dibentuk oleh Belanda? Gojek, apa? Nah, terima kasih Erwin karena sudah Akai Slot. berani menjawab. Betul sekali POC. Adalah perusahaannya dagang Belanda yang dibentuk supaya agar para pedagang Belanda ini yang jumlahnya banyak itu mereka tidak kelahi itu berebut pasokan rempah-rempah. Jadi semuanya dikumpulkan disatukan gitu. Karena bangsa Eropa ini ingin merebut rempah-rempah, maka timbullah berbagai perlawanan. Coba masing-masing kalian sebutkan apa saja itu perlawanan yang ada di sana. G13 PKI. Ayo. Perang perlawanan Sultan Baladudin, Pak. Nah, tepat sekali. Wow! Ayo tolong ya, anak hakim duduk dulu ya. Jangan dulu jalan-jalan. Kalau masih jalan nanti bapak hukum. Jangan dihukum. Nah, di sini itu perang Makassar, lalu di sini itu perang Bali dan juga perang. Ayo ada bacakan yang bagian sini sebelum bapak dulu. Ya. Bacakan
bilang izin dulu. Kita dulu, kita. Nah, jadi ini contoh jadi salah satu gambaran Badri. Nah, ini kalau sudah pada dulu, mereka ini adalah perkumpulan Jom Siapa. Jadi masyarakat Indonesia mereka mulai membentuk organisasi-organisasi. Dengan begitu kan perlawanan kita menjadi lebih. Ya kenapa itu Pak? Keluar. Ya silakan aja dulu keluar dulu. Jangan lama-lama ya Ridwan. Dengan perlawanan lewat organisasi ini, maka perlawanan kita dengan demikian maka kemerdekaan kita itu bisa tercapai. Coba tebak, ada yang tahukah kapan Indonesia bisa merdeka? Pada tanggal berapa? 17 Agustus. Pak, Siapa tadi? Iis. Pak, saya sudah tangan, Pak. Karena kamu lama nyebut jadi kasihkan ke Iis aja. Kita kasih tepuk tangan ke Iis. Saya tidak mau. Saya tolak. Nah, kamu duduk dulu yakin, jangan jalan-jalan. Nah, oke semuanya. Nah, karena Bapak sudah memberi penjelasan tadi itu, jadi Bapak akan membagikan kalian 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jelas sekalian ini. Kalian lihat itu lembar yang Bapak bagikan. Nah, itu kalian semuanya melakukan diskusi kelompok semuanya ya. Kalian boleh buka HP. Bapak akan beri waktu kalian selama 2 menit saja ya. Setelah itu kalian akan maju perwakilan kelompok ke depan ini. Ya. Ada Pak? Oh iya, nah ini maksudnya tadi apa saja itu jangan contoh salah satunya iya, saya tahan. Kelompok yang ini bagaimana? Oke, yang cepat ya karena waktunya sebentar lagi akan habis ini. Oke, Pak. Di belakang jangan mondar mandir ya, duduk dulu. Oke, waktunya sudah selesai. Kalian segera pilihkan salah satu perwakilan. Gak apa-apa, selesai nggak selesai tetap maju ya. Ayo cepat kelompok lain. Kedatangan bangsa baru di Indonesia yang dimulai pada abad 16 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keinginan untuk mencari rempah-rempah, perlawanan persenjataan di tingkat militer, Ayo Andini jangan main HP dulu ya, perhatikan di kelompok yang lain ini. Oke, ciri-ciri perlawanan rakyat sebelum abad 20. Citra jangan Satu, main HP dulu bersifat ya. terbatas, tidak ada koordinasi antara daerah, terus juga dipimpin oleh raja, bangsawan atau tokoh adat, atau bersifat spontan dan emosional. Spontan. Ciri-ciri perlawanan rakyat setelah abad 20 yang pertama bersifat terorganisir dan daerah, yang kedua dengan kekerasan politik, ketiga bersifat nasional, keempat dipimpin oleh kaum terpelajar. Oke, terima kasih semuanya. Ayo semuanya beri tepuk tangan dulu terhadap perwakilan kelompok. Ayo duduk. Ayo semuanya anak perhatikan dulu ya. Nah, kan kalian tadi sudah melakukan diskusi kelompok dan melakukan presentasi. Nah, jadi Bapak akan sedikit melakukan kuis kecil-kecilan ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian
memahami atau mengetahui materi. Nah, jadi kita mulai aja langsung kuisnya. Nah, nanti kuis ini hanya ada 3 soal. Jadi kalian hanya 3 orang dari kelas ini yang bisa mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah. Oke, ayo semuanya apa sudah siap mau mengikuti kuis? Iya. Nah, Bapak kasih waktunya mundur ya, betul. Waktu menjawab soal itu masing-masing cuma sampai 10 detik saja. Jadi kalian hanya ada waktu 30 detik. Oke, Pak. Oke, nomor pertama yang tahu langsung angkat tangan ya. Ini tadi tuh ada di slide pertama tadi. Ayo, apa pilih? Nomor saya A. Nah, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan karena terima kasih. Nomor 3. Nomor 2, Pak. Ayo, siapa tadi? Tiara, Pak. Siapa? Salah. Ayo yakin apa? Salah. Betul sekali. Jawabannya adalah Banten. Ayo, asal pengamatan betul-betul ya ini di sini. Siapa yang tahu? Ayo tim. Ayo Pak. Dari kamu paling keras Haris. Dari Ternate. Ya. Nama-nama Ternate ini Sultan Barakati, Pak. Salah. Salah Pak. Nah, karena aku tadi yang berhasil menjawab, tolong beri kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Ayo dong, bukan dapat hadiah. Ada lagi kan? Siapa? Sudah. Ayo, apa jelas? Terima kasih ya karena ada yang sudah memberi pendapatnya ya. Oke semuanya, pembelajaran pada hari ini kita tutup saja dulu ya. Anak-anak semuanya kita belajar ya. Karena bagaimanapun kemerdekaan yang kita alami sekarang ini adalah hasil dari jerih payah para pendahulu kita untuk melawan para penjajah asing. Jadi mulai sekarang kalian harus rajin belajar untuk mengisi kemerdekaan. Oke, ketua kelas. Kita akan menutup kelas dengan doa. Selesai. Oke semuanya, Bapak pamit undur diri dulu ya. Ya Pak. Tolong Bapak, hati-hati di jalan ya pulangnya nanti. Ya Pak. Siap. Baik, kita sudah menyaksikan tadi itu video praktik mengajar tentang materi melawan kuasa kolonial. Terima kasih semuanya untuk semuanya kawan-kawan dan juga para ibu bapak dosen sekalian. Sampai jumpa lagi.